Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Purbasari, NPM 2404053 dari Program Studi Teknik Pertambangan Batubara Politeknik Akamigas Palembang. Di sini, saya akan mempresentasikan tentang analisis struktur geologi di daerah Musi Banyuasin. Analisis ini berfokus pada struktur geologi dan tektonik lokal di Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, Indonesia. Pemahaman mendalam tentang geologi daerah ini sangat penting untuk eksplorasi sumber daya alam dan mitigasi resiko geologi yang potensial. Adapun gambaran umum geologi Sumatera Selatan, daerah Musi Banyuasin merupakan bagian integral dari cekungan Sumatera Selatan yang luasnya mencapai sekitar 117.000 km. Cekungan ini terbagi menjadi beberapa subjek cekungan penting, yaitu Jambi, Palembang Utara, Palembang Tengah, Palembang Selatan, dan Bandar Jaya. Di bagian barat cekungan ini dibatasi oleh pegunungan barisan yang membentang sepanjang Pulau Sumatera. Karakteristik geologi regional ini memberikan konteks penting bagi formasi dan struktur yang ditemukan di Musi Banyuasin. Struktur geologi utama di Musi Banyuasin, batuan metamorfik dan beku. Ditemukan batuan permokarbon seperti filit, sekis, kuarsit, dan granik yang menjadi batuan dasar di beberapa area. Formasi batuan Mesozoikum terdiri dari metasedimen dan batu kapur, menunjukkan sejarah geologi yang panjang dan kompleks. Sesar geser dan normal. Sesar-sesar ini berfungsi sebagai struktur pengontrol utama yang mempengaruhi deformasi dan distribusi formasi batuan. Fase tektonik pembentukan cekungan ada tiga. Yang pertama, fase ekstensi Pliocene akhir Miocene awal, pembentukan graben berarah utara-selatan. Yang kedua, fase normal faulting Miocene awal Pliocene awal, yaitu aktivitas sesar normal yang relatif ringan. Yang ketiga, fase kompresi dan inversi Pliocene atau kini, membentuk antiklin yang berpotensi menjadi perangkap hidrokarbon. Tiga fase tektonik ini secara signifikan membentuk struktur geologi dan tektonik yang kompleks di daerah Musi Banyuasin. Stratigrafi dan formasi batuan. Ada tiga. Formasi Tanjung merupakan lapisan batu pasir dan batu lempung tertua yang ditemukan di daerah ini, menjadi dasar stratigrafi regional. Lapisan sedimen Eosen hingga Miosen. Lapisan-lapisan ini mengisi cekungan, membentuk urutan stratigrafi yang mencerminkan sejarah deposisi yang berlangsung selama jutaan tahun. Batuan intrusi andesit. Keberadaan batuan intrusi andesit di beberapa lokasi menunjukkan aktivitas vulkanik purba yang dapat mempengaruhi sifat batuan di sekitarnya. Hubungan struktur dengan potensi sumber daya. Adapun sesar geser di distribusi mood diapir. Struktur sesar geser memegang peranan penting dalam mengontrol distribusi mood diapir dan industri yang sering terkait dengan akumulasi hidrokarbon. Dampak mood diapir pada batubara. Mood diapir dapat secara signifikan mengurangi cadangan batubara di area tambang, seperti yang terlihat pada kasus PT Arutmin Senakin. Antiklin dan sesar sebagai perangkap. Formasi antiklin dan sesar menyediakan perangkap geologi yang ideal untuk akumulasi minyak dan gas, menjadikan area ini potensial untuk eksplorasi. Studi kasus distribusi mood diapir di daerah sekitar. Mood diapir atau kubah lumpur terbesar luas di satuan batu pasir, batu lempung formasi Tanjung. Distribusi ini memiliki korelasi erat dengan keberadaan sesar geser, mengenan dan mengiringi, menunjukkan hubungan struktural yang kuat. Ada potensi diapir tersembunyi di bawah permukaan yang belum dipetakan. Oleh karena itu, pemetaan geolistrik sangat diperlukan untuk identifikasi lebih lanjut, yang akan membantu dan mitigasi resiko dan perencanaan eksplorasi. Resiko geologi dan implikasi eksplorasi. Aktivitas sesar aktif. Aktivitas sesar aktif di Musi Banyuasin berpotensi menimbulkan gempa dan deformasi permukaan. Ini memerlukan perhatian serius dalam perencanaan pembangunan. Mitigasi resiko. Strategi mitigasi resiko sangat penting untuk melindungi infrastruktur dan personel selama kegiatan eksplorasi sumber daya dan pengembangan wilayah.
Perencanaan proyek. Pemahaman yang mendalam tentang struktur geologi sangat krusial untuk perencanaan tambang dan pengeboran yang efisien. Metode analisa dan pemetaan. Yang pertama, pemetaan geologi lapangan dan analisis stratigrafi, yaitu survei lapangan dan studi urutan lapisan batuan untuk memahami sejarah deposisi. Yang kedua, penggunaan data seismik dan geolistrik. Teknik geofisika ini vital untuk mengidentifikasi diapir dan struktur sesar di bawah permukaan. Dan yang ketiga, provence analisis, menganalisis asal-usul batuan untuk menentukan proses sedimentasi dan jalur transportasi sedimen. Kombinasi metode ini memberikan gambaran komprehensif tentang struktur geologi daerah. Adapun kesimpulan dan rekomendasi. Yang pertama, struktur geologi Musi Banyuasin sangat kompleks, ditandai dengan keberadaan sesar aktif dan diapir lumpur yang signifikan. Struktur-struktur ini secara langsung mempengaruhi distribusi sumber daya geologi dan juga menimbulkan risiko geologi yang perlu diwaspadai. Rekomendasinya, yang pertama, pembangunan lebih lanjut dan pemetaan geolistrik untuk identifikasi detail diapir tersembunyi. Yang kedua, penerapan monitoring gas sesar secara berkala untuk memantau aktivitas tektonik dan mitigasi potensi bencana. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.